الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum kita masuk pada lanjutan kitab Riyadhus Shalihin, malam ini kita sampai bab ke-41, bab tentang haramnya menyakiti orang tua. Cuma di sini enggak tertulis ya, entah terhapus atau bagaimana nih. Ya, bab birrul walidain, ada tuh kecil. Bab ke-40, bab birrul walidain wasilatil arham, dan menyambung silaturahim. Ya. Hadirin, sebelum kita lanjutkan saya mau ingatkan malam ini kalau berdasarkan perhitungan ketetapan pemerintah, malam ini adalah malam 10 Muharram. Ini termasuk malam yang paling agung di antara malam-malam yang ada setahun penuh. Ini malam 10 Muharram yang besoknya baik sekali bagi Bapak Ibu yang tidak punya halangan untuk menjalankan puasa sunnah. Ya, bagus sih dari tadi tanggal 9. Ya, karena puasa tanggal 9 ini Rasulullah lakukan, sudah niatkan sekalipun beliau belum menjalankan karena keburu meninggal. Beliau bersabdanya itu, saya akan puasa tanggal 9-nya, itu tahun ke-10. Ya, kalau saya hidup tahun depan, kata Nabi, ya, maka saya akan puasa tanggal 9-nya. Nih, hadis riwayat Imam Muslim. Tapi Rasul belum menjalankan tuh Pak, tanggal 9-nya, karena keburu apa? Wafat. Dari Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Rasulullah bersabda, lain baqitu ila qabilin, apabila saya masih hidup tahun depan, la asumanna tasi', saya akan sungguh-sungguh berpuasa tanggal 9-nya, hari ini. Cuma beliau belum sempat menjalankan, udah meninggal dunia. Hadirin, sedangkan puasa 10 Muharram itu hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, atau seperti kisahnya ketika Nabi baru datang di kota Madinah. Ini hadis Sahih Bukhari-nya pada 1900, bahwa
Sahabat Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan berkata bahwa qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sampai di kota Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Fara'al Yahuda, maka beliau melihat sekelompok orang Yahudi tasum yauma Asyura. Karena emang Yahudi dalam Al-Qur'an dilaknat sama Allah bukan karena kesyirikannya, Pak. Lumayan juga Yahudi itu, tapi tetap kafir, tetap sesat gitu ya. Kalau Nasrani ya dibicarakan oleh Allah dalam Al-Qur'an kesyirikannya. Tapi kalau Yahudi apanya? Pembunuhannya kepada para nabi. Wa yaqtulunal anbiya, dalam ayat yang lain wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Jadi emang Yahudi disebut oleh Allah kekafirannya bukan karena kesyirikannya, tapi karena membangkangnya kepada perintah Allah. Kalau Nasrani ya mengakui Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Putra dan Roh Kudus. Yahudi berpuasa di Madinah pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Faqala, Rasul bersabda, bertanya kepada mereka, "Ma hadza?" Wahai para Yahudi, ini puasa apa ya? Qalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun salih." Ini hari baik, anak soleh, hari soleh, istri soleha, boleh dipakai itu kata-kata soleh. Ini hari baik, hari soleh. Hadza yaumun najjallahu nabiyya Israil min aduwihim fasamahu Musa. Hari ini Allah menyelamatkan nabinya Bani Israel, Nabi Musa, maka untuk mensyukuri itu fasamahu Musa, Nabi kami Nabi Musa memuasainya untuk mensyukuri. Qala, maka Nabi Muhammad bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu saya lebih berhak untuk berpuasa dalam rangka memperingati syukurannya Nabi Musa diselamatin oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Saya lebih berhak untuk berpuasa hari ini. Fasamahu, Nabi berpuasa, wa amara bisiyami, dan beliau memerintahkan umat Islam untuk puasa. Ini kisahnya kenapa Rasul berpuasa 10 Muharram, karena mensyukuri kejadian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran siapa? Fir'aun. Ya, dan uniknya memang kisahnya Fir'aun di situ. Fir'aun udah tobat tuh, Pak. Ingat hadirin, tobat seorang nggak diterima oleh Allah kalau nyawa udah sampai kerongkongan. Contohnya si Fir'aun. Ayatnya pun ada. Dia ngaku orang Islam bahkan berkata, saya beriman kepada Engkau ya Allah. Itu ada dalam suratnya, bahkan hadirin dalam surat Yunus, contohnya surat ke-10 pada ayat ke-90 nih ya. Allah Ta'ala menjelaskan, wajawazna bi bani Israel, dan kami menjadikan Bani Israel bisa melewati lautan. Jadi lautan itu tiba-tiba Nabi Musa dan Bani Israel yang orang Islamnya ini ya, ketika sampai Laut Merah, laut itu terbelah, kemudian airnya menjadi bukit-bukit beku dan membuat 12 jalanan. Disitulah Nabi Musa dan kaum Bani Israel melewati itu ya. Wajawazna bi Bani Israel bahra, dah kami kasih jalan Bani Israel selamat sama Nabi Musa ke daratan selanjutnya. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa. Fir'aun ngikutin tuh sama tentaranya, permusuhan, ingin membunuh dan macam-macamnya. Hatta idza adrakahul gharaq, tatkala Fir'aun, Allah katakan tuh kepada air lautan merah, wahai air, kamu kembali seperti semula kala. Glok, jadi air lagi, Pak. Itulah kuasa Allah. Air membeku, dalam waktu itu juga air menjadi mencair. Udah tenggelam nih Fir'aun, nyawa udah di sini. Qala amantu, tuh lihat, saya bertobat ya Allah, saya beriman ya Allah. Ini kurang ajar banget ya Pak. Giliran udah mau mati baru bertobat. Makanya hadirin, naudzubillah, kalau ada orang bertobat ketika nyawa sudah sampai sini, itu nggak diterima hadirin. Nah, ini penting kita dalam rangka saling ingat mengingatkan, bertobat setiap hari, setiap malam.
Jangan nunggu nyawa sampai kerongkongan. Kata Fir'aun, amantu, saya beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya beriman kepada engkau ya Allah, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel tuh yang barusan lewat. Sampai ngomong lagi tuh si Fir'aun udah mau mati, Pak. Wa ana minal muslimin, dan aku sebagian dari orang muslim. La haula wala quwata illa billah. Apa kata Allah selanjutnya? Al-an, sekarang ente tobat, gitu terjemahan bebasnya. Al-an, sekarang kamu bertobat wahai Fir'aun. Wa qad asaita qablu, kemarin kemana aja, maksiat aja, berbuat zolim aja, membunuh 70.000 bayi. Makanya kenapa Nabi Musa ketakutan tuh sang bundanya, karena ketika Fir'aun sudah bermimpi akan ada satu anak bayi yang lahir akan menghancurkan kerajaannya, itu Fir'aun perintahkan semua bayi yang lahir dibunuh, nggak pakai ketentuan waktu, bayi lahir bunuh. Akhirnya para penasehat Fir'aun berkata, wahai Tuan Raja, kalau semua laki-laki Bani Israel dibunuh, nanti siapa yang bawain korma, metikin korma, siapa yang ngambilin ikan, siapa yang membajak sawah, gini gitu, pekerjaannya kan dari laki-laki Bani Israel. Oh ya udah, nanti kalau laki-lakinya mati semua nggak ada yang bekerja dong. Ya udah, gimana pendapat anda nih penasehat? Kata penasehatnya, gimana kalau kita buat peraturan, bayi yang lahir tahun ganjil dibunuh, yang tahun genap dibiarkan. Makanya Nabi Musa lahirnya tahun ganjil, sedangkan Nabi Harun, kenapa Nabi Harun hidup? Lahirnya tahun genap. Selamat Nabi Harun. Ya, Nabi Harun selamat, sedangkan Nabi Musa ini kan Nabi Harun apa ya, dengan Nabi ini sepupuan gitu, ataupun keponakannya. Jadi Nabi Harun lahir pada tahun genap yang tidak dibunuh, selamat. Nabi Musa itu lahir tahun ganjil. Ya. Nah, hadirin, ketika Nabi Musa sudah selamat, untuk mensyukuri itu beliau berpuasa. Ini juga dalil, Pak. Beribadah dengan sesuatu, untuk mensyukuri sesuatu boleh dengan cara puasa, sedekah. Anda pindahan rumah, anak Anda pindahan rumah, mau syukuran, panggil anak yatim, baca doa dulu. Ini dalilnya secara umum, syukuran. Cuma uniknya hadirin, dalam hadis Imam Muslim dijelaskan, kalau puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu menghapus dosa 1 tahun aja, Pak. Coba kita lihat. Apa ya tadi, maaf, dalilnya itu nih hadirin, Nabi ditanya tuh tentang puasa Asyura, coba kita bandingkan dengan puasa Arafah. Wasu'ila, baginda Nabi ditanya, ini hadis Sahih Muslim 8.000 sekian, 8.000 berapa sih, 2.804 maksud saya, 2.804. Wasu'ila, Nabi ditanya an saumi yaumi Asyura, tentang puasa 10 Muharram, besok nih Pak, yang tidak ada halangan, tidak ada hutang puasa wajib, yang tidak sakit, bagus banget menjalankan. Faqala, kata Nabi, pahala puasa 10 Muharram yukaffiru sanah al-madiyah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Coba kita bandingkan atasnya, puasa Arafah. Wasu'ila an saumi yaumi Arafah, Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Apa jawabannya? Yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun akan datang. Hadirin, lebih hebat mana puasa Arafah dengan Muharram? Arafah. Para orang awam bertanya, kenapa Ustadz seperti itu? Jawabannya, karena puasa Muharram besok itu syariatnya Nabi Musa, sedangkan puasa Arafah murni syariat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih afdol dari Nabi Musa, makanya pahalanya juga beda. Muharram pahalanya cuma 1 tahun, sedangkan Arafah puasanya berapa? 2 tahun gitu. Baik,
Hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini sekedar untuk pengingat, atau saya tambah sedikit lagi mumpung saya ingat nih. Hadis ini riwayat Imam Tabrani, derajatnya hasan atau sebagai ulama katakan sahih, 10.007 riwayat Imam Tabrani, dan yang lainnya ini banyak sekali diriwayatkan. Saya mau ingatkan ini saja karena ini malamnya pas banget 10 Muharram. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man wasa'a ala iyalih, siapa yang meluaskan rezeki keluarganya yauma Asyura, pada hari Asyura. Ini udah masuk nih. Maksudnya apa? Siapa yang meluaskan rezeki keluarganya, biasanya belanjanya itu 100.000 sehari, giliran hari Muharram 10 Muharram kasih sama istrinya. Ya, ibunya anak-anak, nih hari ini 300.000. Loh, kenapa nih bang? Ini hari Asyura, semalam kan ngaji sama Ustadz tuh. Jadi hari Asyura lebihkan belanja keluarga. Kenapa? Kata Nabi, lam yazal fi sa'ati sa'iri sanatin fi sa'iri sanatihi, maka senantiasa rezekinya ngalir terus sepanjang tahun itu. Dan ini biasa nih Pak dilakukan sama guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Ya, pada malam 10 Muharram, hari 10 Muharram. Kalau 10 Muharram kan pada puasa tuh. Paling tidak sekarangnya nih. Ya, untuk memberikan makan lebih enak dari hari-hari kemarin pada 10 Muharram. Jadi emang 10 Muharram kejadiannya banyak yang istimewa ini. Nabi Adam diturunkan dari surga 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam selamat daripada banjir bandang yang memenuhi dunia 10 Muharram. Nabi Yunus selamat daripada caplokan ikan paus, ikan hut 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud 10 Muharram. Nabi Musa kejaran Fir'aun selamat 10 Muharram. Ya, termasuk yaitu apalagi, jadi banyak sekali kejadian pada 10 Muharram ini. Ya, kalau di negeri kita ada adat kebiasaan menyantuni anak yatim. Ya, ini dari kebiasaan saja memang, tetapi memang ada hadis-hadis lemahnya, masih boleh dipakai. Ya, man masaha ra'sa yatim, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada 10 Muharram, maka Allah ampuni dosanya sesuai dengan rambut yang dia jamah. Adat kayak begini, kebudayaan kayak begini boleh tetap dilakukan, dan itu banyak diamalkan di Indonesia. 10 Muharram santunan ya yatim. Tapi kalau kita lihat hadis asal untuk mengasihi anak yatim, bukan main Pak. Saya katakan tidak ada hadis yang lebih hebat dari menyantuni anak yatim. Hadirin, berjihad fisabilillah, menghafal Quran, tahajud, puasa Nabi Daud, baca Quran sehari 10 juz, khatam 3 hari, itu semua amal baik. Itu amal hebat. Menjaga sholat sunnah. Tetapi tidak ada satu amal itu yang pahalanya, kata Nabi, bersama aku di surga begini, kecuali menyantuni anak yatim. Coba aja cari hadis-hadis ini, kan ada ulama-ulama nih keluaran Ancol nih. Ya, Pak Imam selesai baca daurah hadis. Ini Pak Imam berdua nih selesai kan daurah hadis. Boleh dicari itu hadisnya, satu amalan yang pahalanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, aku dengan orang yang buat begini dengan aku di surga. Enggak ada, belum saya dapati, kecuali menyantuni anak yatim. Bahkan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nih coba kita tampilkan sejenak. Tuh, riwayat Imam Bukhari 4998. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, ana, saya, wa kafilul yatim, dan orang yang mengasuh anak yatim, menyantuni anak yatim, fil jannati hakada, di dalam surga nih begini. Wa asyara, baginda Rasul berisyarat, bisababa, sababah ini bahasa Arab, artinya telunjuk. Wal wusta, dan jari tengah, begini. Rasul berisyarat dengan jari telunjuk, jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'an, dan beliau renggangkan sedikit. Ya, beliau renggangkan sedikit. Aku dan orang yang menyantuni yatim nih di surga begini. Jadi ketika adat kebiasaan dengan disambungkan pahala yang hebat, memang anak yatim perlu makannya bukan hanya tanggal 10 Muharram, tapi kejadian ini untuk kita mengingatkan hadirin.
sekalipun sebenarnya kewajiban sebuah negara sih ya, tetapi makanya kita katakan jazahumullahu an yatama, terima kasih bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim ataupun mereka mempunyai yayasan anak yatim yang menyekolahkan anak yatim yang harapannya masih bisa mereka raih dengan pendidikan dan macam-macamnya. Apalagi kalau si anak yatim sampai hafal Quran, wah itu hebat banget gitu ya Pak. Baik, ini sekedar tambahan saja pelajaran tentang Asyura karena memang momennya sekarang 10 Muharram. Nanti subuh sebelum makan sahur, habis sholat isya, siapkan deh tuh makan sahurnya yang enak biar semangat. Kalau nggak disiapin nanti males-malesan ya. Siapin beli apa kek, sate batibul lah dari situ tuh ya. Kalau kita lewat sana ada sate batibul itu, beli kah, beli apa aja deh, yang penting disiapkan untuk makan sahur. Ajak keluarga yang tidak berhalangan, anak-anak kita yang nggak berhalangan, yang bisa puasa, ajak puasa sunnah besar ini. Baik, hadirin, kita kembali kepada pelajarannya, yaitu bab tadi bab keberapa tuh? Bab ke-40 ya. Babu birril walidain wasilatil arham. Ini pelajaran kita jilid pertama Riyadhus Shalihin, bab tentang berbuat baik kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim ini hadirin khususnya kepada saudara ayah dan saudara ibu. Ya, cuma pemakaian kata ini udah tersebar melebar kayak untuk sebuah persaudaraan secara apa gitu ya. Kayaknya gini, Ustadz hadir dong Ustadz dalam silaturahim alumni SMA gitu ya. SMA 68 gitu. Angkatan dari berapa? Saya punya kajian rutin tuh alumni SMA begitu, SMA 8, SMA Budut. Ustadz tanggal ini inget ya, kita ingetin ini ada acara taklim untuk sekaligus silaturahim alumni SMA 1 Budi Utomo gitu. Padahal bukan keluarga mereka ya, udah melebar jadi ucapan silaturahim kayak udah melebar. Ataupun warga nih pada hari apa, hari Idul Fitri, yuk kita apa kumpul-kumpul untuk halal bihalal dan silaturahim, jadi melebar. Padahal maksud daripada silaturahim itu adalah tujuan pertamanya menyambung tali persaudaraan antara orang-orang yang sedarah. Ya, kita punya orang tua udah meninggal, nah saudaranya ayah, saudaranya ibu itu diperhatikan silaturahimnya. Makanya tertolong juga tuh Pak kita dengan adanya Idul Fitri, ada kebiasaan lebaran ya. Oh ternyata saya masih punya nih paman tante di Balaraja gitu ya, di Curug sana, kita datengin tuh, biasanya semangatnya ada, paling enggak begitu sambung silaturahim. Hadirin, Allah berfirman, ayatnya Imam Nawawi membawakan pada surat An-Nisa 36 nih, wa'budullah, dan beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu menyekutukan Allah dengan apapun, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baik. Hadirin, kalau orang tuanya masih hidup ya, kalau bisa tinggal sama dia asuh. Kadang ada orang tua kita Pak yang udah sampai mohon maaf kena stroke, kena penyakit ini itu dirawat bagus banget, jadi ladang pahala bagi kita. Kadang ada orang tua yang sudah sampai pipisnya, pupnya juga di tempat tidurnya betul dirawat, diasuh. Wah itu ladang pahala, jangan menghindar itu ya. Sekarang udah meninggal Ustadz, jangan salah hadirin, udah meninggal bukan berarti kita nggak bisa berbakti kepada orang tua. Bahkan hebat banget itu hadisnya, riwayat Imam Ahmad. Makanya sering saya katakan atau pernah saya ungkapkan di sini Bapak Ibu ya, bahwa dzikir itu yang pernah saya bawakan di sini mungkin ya para jamaah, dzikir itu kan terbagi 3 itu. Dzikir hak Allah, ini paling tidak baca la ilaha illallah 100 kali. Yang kedua hadirin, zikir hak Nabi. Zikir hak Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti baca salawat itu.
Minimal sehari 100, jangan tinggal, minimal. Yang ketiga, begitu hadirin, statement dzikir itu yang komplitnya begini. Ada orang yang mengamalkan dzikir cuma la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, la haula wala quwata, tapi sholawatnya enggak, yang ketiganya juga enggak. Nah, itu masih kurang. Paling enggak bisa dibagi tiga-tiganya nih hadirin. Yang ketiga adalah dzikir hak diri kita dan orang tua. Saya singkat ortu. Untuk yang nomor 3 bacanya apa ini? Paling tidak Rabbighfirli wali walidayya. Wah, ini hebat banget. Baca doa Rabbighfirli wali walidayya hebat banget, membuktikan bakti kita kepada ayah ibu kita yang sudah meninggal. Kalau belum meninggal datengin, urusin, ya. Kalau bisa nafkahin, kalau emang orang tua kita udah nggak punya pencarian nafkah. Ini cerita udah meninggal, bukan terputus, Pak. Makanya takwil para ulama ahli takwil mimpi hadirin, mimpi ketemu orang tua itu senantiasa rezeki barokah. Kita mimpi ketemu orang tua nih, rezeki barokah itu, Pak. Gitu takwilnya dari Imam Ibnu Sirin, para ulama, diantaranya beliau ketuanya ahli mimpi itu. Tapi nggak sembarangan ustadz bisa mentakwilkan kayak begitu. Ya, harus ngaji dulu tuh, ada kitab-kitabnya. Nah, ini pun 100 dibaca, Pak. Jadi dzikir yang sempurna nih hari-hari paling tidak begini. Adenal kamalnya lah begini pembagiannya tuh. Jangan tinggalin dzikir hak Allah. Paling tidak baca la ilallah 100 kali. La ilallah. Karena kita akan mati menyebut ini, Pak, bukan dzikir yang lain dulu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati ngucapin la ilallah dijamin surga. Yang kedua dzikir hak Nabi. Banyak keutamaannya, masing-masing ada keutamaan. Nah, dzikir hak Nabi ini baca salawat, karena orang yang baca salawat dijamin syafaat Nabi di padang mahsyar nanti. Kan hebat juga itu. Masing-masing punya keutamaan. Yang kita bicarakan ketiga nih babnya nih. Bab berbuat baik kepada bapak ibu ketika sudah meninggal. Hadirin, saya ingetin jangan tinggalkan dzikir ini. Kalau Anda beristighfar cuma astagfirullahaladzim 100 kali, 100 pagi 100 petang, astagfirullahaladzim, orang tua nggak keangkut. Itu cuma untuk diri kita. Makanya saya ajarkan formatnya kayak begini. Rabbighfirli yang paling gampang, tapi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Apa Ustadz keutamaan nomor 3 ini? Kita baca Rabbighfirli wali walidayya 100 kali. Berarti kalau 100 kali, 1 kali aja hadirin, derajat bapak ibu kita diangkat oleh Allah. Saya setelah mengetahui hadis ini nggak pernah tinggalin tuh, Pak, sehari minimal 100 Rabbighfirli wali walidayya. Sempetin waktunya itu. Ya, 1 kali aja kita baca, derajat ortu kita diangkat satu tingkat. Kalau kita baca 100, akhirnya orang tua kita bertanya kepada Allah di alamnya. Ini hadisnya, coba saya buka. Riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal, nomornya 10.610-an kurang lebih. Nah, ini sudah ada 10.610. Hadis ini derajatnya hasan, ada dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ini jumlah hadisnya 27.000, Pak. Ini kita sampai nomor 10.000. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Kita buka halaman selanjutnya. La yarfa'u darajata lil abdi saleh. Sungguh Allah akan mengangkat derajat untuk hamba yang saleh. Berarti pasangan suami istri ini. Suami istri yang saleh soleha fil jannah. Derajatnya diangkat di surga. Fayaqul, saking keheranan orang tua ini, mereka bertanya kepada Allah. Fayaqul, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku. Kata kedua orang tua kita, Pak, yang kita udah baca Rabbighfirli wali walidayya. Kata orang tua kita, ya Rabbi anna li hadih. Ini dari mana saya dapetin ya Allah? Saya heran kenapa derajat saya naik terus. Di alamnya bisa ngelihat, Pak, pahalanya ngalir terus.
Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh tentang cerita masalah pekuburan itu kiriman doa Rabbik firli walidaya, doa anak-anak kepada orang tuanya, kiriman Fatihah, datangnya seperti cahaya yang terang benderang, sampai mereka bilang, ya Allah, kalau diganti dengan kekayaan sedunia kita udah nggak nafsu, ya Allah, kita mau cahaya ini dari kiriman anak-anak kita. Akhirnya orang tuanya bertanya, ya Rabbi anna li hadhi, ini dari mana saya dapetin ya Allah? Fayaqul, Allah menjawab, ya ini sih dari grammar bahasa Arabnya aja Pak, saya bisa menerjemahkan. Kok ini Allah, ini kok hamba Allah gitu. Fayaqul ini kan gak ada Allahnya, dari mana kita tahu? Ya dari ilmu nahwu sorobnya gitu. Ya, subjek yang mustatir, yang tersembunyinya itu siapa, kembalinya, marjeknya gitu ya. Maka fayaqul, Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar putra putrimu di dunia untukmu. Makanya saya tuliskan tuh hadirin ya, 100 kali kita tiap hari, Masya Allah, nggak ada 5 menit Pak, coba aja, Rabbik firli walidayya, Rabbik firli walidayya, Rabbik firli, nggak ada 5 menit, sempatkan itu 100 kali. Orang tua kita diangkat derajatnya setiap hari 100. Ini perbuatan birrul walidain kalau orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal, masih tetap ada itu ya, tetap apa, berlaku. Baik, kemudian hadirin, wabidil qurba, dan juga kepada kerabat, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, tadi juga udah, wal masakin, kepada orang miskin, wal jari dil qurba, dan juga kepada tetangga, apa itu, tetangga dekat, wal jaril junubi, tetangga jauh, wasahibi bil jambi, dan juga kepada teman sejawat, berbuat baik, wabnis sabil, dan juga kepada musafir, wama malakat aimanukum, dan juga kepada hamba-hamba sahaya yang kalian miliki dulu nih, sekarang sih udah nggak ada hamba sahaya. Kemudian Imam Nawawi membawa ayat keduanya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian selalu berdoa meminta kepadanya, wal arham, dan jagalah hubungan silaturahim. An-Nisa ayat pertama. Kemudian walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahim yang Allah perintahkan untuk disambungnya itu ya. Biasanya itu begini hadirin, ada pemutus silaturahim itu naudzubillah ya, indikasinya diantaranya mungkin om sama tantenya itu bukan orang yang punya ya, kemudian dia merasa kalau ada acara apa pertemuan dia malu begitu, itu kitanya yang datang minder mungkin ya, ataupun dia anak-anaknya kena kasus apa begitu, kenakalan remaja dan macam-macam, sehingga dia malu. Nah, kita yang datengin, kita yang sambangin ya, bawa hadiah begitu ya. Yang paling ininya om tante sepupu gitu ya, saudara kakek juga, saudara ayah. Kemudian ayat selanjutnya, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Ini ayat seperti ini teramat banyak ya Pak ya, dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat yang tadi juga. Ini Al-Ankabut ayat 8, dan Allah berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada bapak ibunya. Kemudian ayat selanjutnya banyak juga dibawakan sama Imam Nawawi, ini surat Al-Isra ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah taala ya memerintahkan kita supaya jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua, imma yablughanna 'indakal kibar, atau kalau mereka sudah sampai usia sepuh, salah satu atau keduanya, fala taqul lahuma uff, jangan bilang ah ya, nah sini nak, ah ibu, ah bapak, ah aja nggak boleh itu Pak. Wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan ucapan yang baik, yang santun. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan apa itu,
sayap apa itu? Rendahkan sikapmu ya kepada kedua orang tuamu sebagai rasa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini rabbayani shaghira boleh dibaca dalam 3 hal posisinya itu. Contohnya yang pertama, Anda berdoa untuk sendiri, doa sendiri, maka bacaannya rabbayani shaghira. Tapi kalau Anda ngimamin berdoa untuk orang banyak atau acara apa, berdoa untuk orang banyak, kita doain orang tua ya, doa bersama ini, jangan rabbayani shaghira lagi. Boleh kata-katanya ini, maaf pakai 2 ba ya, rob gitu, rabbayana ya. Ininya boleh diganti, boleh tidak sih kalau belakangnya. Shighara juga boleh gitu ya. Nah, yang kedua, ketiga sama nih, doa bersama. Yang ketiga boleh juga kama rabbawna. Gitu. Ya. Jadi kalau lagi doa bersama jangan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kurang tepat kalau doanya bersama. Boleh diganti dengan nomor 2, nomor 3. Rabbayana shighara atau rabbawna shighara. Ya, itu berkaitan dengan grammarnya lah, nahu sorobnya, perubahannya. Baik, azan jam berapa? Sampai sini dulu, ada yang tanyakan? Silahkan Pak. Masih ada berapa menit? Ya. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kajian Ustadz ini kan selalu menarik. Menarik dalam arti apa yang telah disampaikan pas. Namun Ustadz, mohon maaf ini, kita kan hanya sebatas mendengarkan ini. Jadi biar ada tulisan dibawa ke rumah. Saya mohon Ustadz ada waktu membuat apa yang pernah dibuat dulu 40 hadis. Alhamdulillah saya terima dan sekarang bukunya masih ada. Ini perjalanannya waktu Ustadz ini. Ya enggak mungkin 40 lagi apa yang kira-kira zikir yang benar-benar bisa mengemas yang telah disampaikan ini. Mungkin sebagai wawasan Ustaz, kayak ini kalimat ini kan sangat ringan ini, tapi kalau nggak ada tulisan mana-mana. Jadi mohon Ustaz ada waktu ya berapa kali kajian untuk selanjutnya kami mengharapkan ada tulisan yang bisa dibawa pulang untuk dihafal. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mohon dimaafkan kalau untuk tulis-tulis ini memang waktu saya sangat sempit banget. Ya, kalau bisa ya jamaahnya aja yang bawa tulisan nulis, ataupun ini videonya diulang. YouTube-nya kan ada, itu diulang saja. Banyak jamaah juga yang minta seperti itu. Saya bilang mohon maaf karena kajian dari pagi, siang, malam itu dengan tema yang berbeda, saya nggak sempat nulis lagi. Ya, nggak sempat nulis lagi. Kecuali ada di 1-2 masjid, 1 atau 2 masjid itu tulisan saya dibacakan setiap Ramadan, bedah kitab. Contohnya di Tanjung Priok sudah kemarin tahun keempat kita bedah kitab tulisan saya, termasuk yang 40 amal. Kemudian orang-orang didoakan malaikat. Kemudian juga ada dalil-dalil amaliyah keseharian kita, itu ada, sudah saya buat bukunya dan dibedah tiap tahun, paling enggak begitu. Kalau yang untuk pelajaran ini ya mohon Bapak mencatat atau membuka nanti videonya aja gitu, mohon maaf. Ada lagi? 9. Pertanyaan bebas Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada?
sengaja kita kasih tanya jawab supaya, karena biasanya kan waktunya sempit nih, ternyata nih masih banyak. Kalau nggak ada kita baca hadisnya lagi, satu hadis lagi. Hadis pertama dibawakan sama Imam Nawawi, ya, dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini termasuk ahli fikih yang menjadi andalannya Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi ini banyak mengambil daripada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Tapi hanya saja sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk daripada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Cuma beliau memang termasuk ulamanya, ahli fikihnya. Qala, beliau berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahab ilallahi ta'ala. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, ini sih banyak macamnya ya Pak, cuma hadis ini yang berkaitan dengan birrul walidain. Yang pertama kata Nabi, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Ya, adzan kumandang, ada waktu 8 menit, 7 menit untuk salat qobliyah bersama imam yang sudah disepakati di timing ini. Kemudian iqamat, itu dia salat tepat waktu. Ya, makanya ada salafus soleh tuh, Imam Waqi', Imam Ibnu Musayyib, Abdullah bin Musayyib, seorang tabi'in terkenal. Ya, sahabat tabi'in terkenal Imam Ibnu Musayyib itu beliau selama 70 tahun ketika azan belum kumandang mesti udah di masjid. Azan kumandang nih 5 menit lagi, mesti beliau sudah duduk, sudah tahiyat masjid. Begitu dilakukan seumur hidupnya. Ya, termasuk Imam A'mash. Imam A'mash ini gurunya Imam Bukhari. Ya, beliau pernah berkata, saya enggak pernah tinggal sholat berjamaah seumur hidupku kecuali 2 kali aja Pak. Saya kemarin sakit pun 10 hari, masya Allah, sholatnya itu enggak bisa ngapa-ngapain. Kan 10 hari lalu, 2 pekan lalu saya kena demam berdarah parah itu. Ya Allah, sholatnya di tempat tidur, pipisnya di situ, sholatnya pun menghormati waktu. Sekarang ini lagi mengkodok sholatnya juga, saya kodok itu. Sendirilah, nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini selang double, gitu. Karena kena demam berdarah itu lemah banget badan ya. Semoga Bapak Ibu dijaga daripada penyakit ini ya. Nah itu 10 hari itu sholatnya sendiri. Ini Imam Ibnu Musayyib atau Imam A'mash 40 tahun nggak ketinggalan itu. Cuma 2 kali aja. Berarti ketika sakitnya pun beliau tetap ke masjid, kecuali sakit yang berat 2 hari itu. 2 kali itu. Qultu, apalagi summa'ai, apalagi ya Rasul? Qal birrul walidain, kata Nabi, ini dia birrul walidain. Yang ketiga apalagi wahai Rasul? Al jihadu fi sabilillah. Ini berjuang di jalan Allah. Contohnya di Palestina lah kalau sekarang. Ya, semoga Allah bantu saudara-saudara kita di sana. Ya, Allah Taala kuatkan iman Islam mereka, diberikan pertolongan ghaibiyah oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin yang dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.